Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau readingan, Kak, ya. Temanya mengapa hidup Anda ya tidak berkembang, selalu tidak berkembang atau selalu ada masalah dan keributan ya. Ini ada beberapa ya dari teman, sahabat, dan agak beberapa dari netizen juga ya minta direadingkan mengapa ya saya begini, mengapa ya saya begitu, mengapa ya gitu ya, sehingga saya mau secara global ya untuk direadingkan ya, semoga bisa bermanfaat buat kalian ya, artinya yang nonton di YouTube ini ya. Dan readingan ini tidak dibatasi ruang dan waktu ya, dimanapun kapanpun kamu mendapatkan channel ini berarti ini memang energi kamu ya. Dan ini bukan 100% panduan hidup kamu ya, selalu berserah kepada Sang Pencipta. Ini hanya sebuah permainan ya, tetapi ini memang bukan permainan biasa, ini melainkan permainan menyerap energi ya. Sehingga saya minta kebijaksanaan dari kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan kartu tarot ini. Yang baiknya kamu ambil, yang buruknya kamu pakai sebagai panduan untuk bisa berjaga-jaga di hari mendatang gitu ya. Dan energinya ini bisa saat ini, dan artinya sudah terjadi saat ini ataukah masih dalam tahap proses ya, artinya di kemudian hari ya. Jadi harus bisa lebih bijaksana dan selalu berserah kepada Sang Pencipta, minta petunjuk ya, seperti gitu ya. Nanti di sini saya mau lihat ya untuk readingan ini ya, masalah-masalah apa aja yang menghinggapi kalian ya, terus jalan keluar ya menurut kartu tarot ya, dan pesan universe kepada kalian ya. Ini global ya, sehingga apa kalau dibilang ya kamu harus menentukan aja posisi kamu ya, apakah resonate ataukah tidak, apakah sudah terjadi ataukah belum ya. Selalu bijaksana dalam menentukan sikap menentukan dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan di hari mendatang ya. Oke, kita langsung saja ya. Tetapi jangan lupa ya di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya ya. Oke, kita langsung baca doa ya. Sambil kocok kartunya ya, berserah kepada Sang Pencipta, berikan energimu pada kartu ya, kamu pandangi kartunya sambil saya kocok, sambil kita baca doa. Inilah energi kamu ya. Sambil kita baca doa, kita sambil kocok kartu juga. Oke, kita lihat masalah apa saja ya, karena ini global ya, pasti banyak dari energi-energi kalian ya. Pilih apakah ada kalian permasalahannya yang signifikan ataukah bagaimana, kita lihat ya. Yang berat-berat sekali ataukah sedang-sedang aja gitu ya. Semoga suara saya bisa kedengaran jelas ya, dikarenakan saya sedikit radang ya. Jadi semoga kalian tetap bisa mendengar secara baik ya. Oke. Masalah yang kamu hadapi ya, yang saya lihat di sini ada beberapa dari kalian memang ya masalahnya itu paling signifikan tuh keuangan ya.
ada yang ya kalau dibilang angsurannya banyak, gajinya sedikit, malah minim ya, malah tidak, bahkan ada yang tidak ada. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang dari kalian yang ini ya, artinya nggak bekerja ya, seperti gitu ya. Jadi ya penghasilan tidak ada, kebutuhan banyak, ya itu ya, masalah-masalah. Kita ke masalah dulu ya. Ada juga yang memang saya lihat kalian masalah rumah tangga ya, masalah rumah tangga dalam artian ya antara suami dan istri tidak sinkron ya, sehingga banyak masalah ya. Entah kamu sudah pisah ataupun masih energi kamu nggak connect dengan pasangan ya. Kamu lebih menginginkan ya yang bisa bekerja sama ya, karena saya lihat di sini pasangannya ini ada yang ya komunikasinya kurang ya, sehingga diskomunikasi antar pasangan ya. Ada juga pasangan yang mudah tersinggung, jadi bingung pasangannya juga mau pakai bahasa model bagaimana supaya dia bisa paham dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kalian ya. Tetapi kalian satu pihak aja yang berjuang, yang satunya malas tahu ya. Mau diberitahukan malah tersinggung, marah atau menghindar ya, karena ya gitu, satunya mau senang-senang aja, yang satunya itu berjuang ya. Makanya itu yang tidak sinkron ya. Saya lihat juga di sini ada yang masalah pekerjaan ya. Ya saya lihat numpuk, terus kamu bingung mana yang mau jadi PR kamu masih banyak, tetapi tugas yang datang juga banyak ya. Entah kamu ini masih studi, entah kamu kerjaan kantor ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Jadi numpuk dan kamu nggak mampu ya. Basically kantong kering lagi. Ya, artinya ya begitu, banyak pekerjaan tetapi nggak menghasilkan gitu ya. Jadi kamu juga agak dilema, kenapa ya saya kerja terus tapi pekerjaan ada, capeknya ada, tapi nggak ada yang saya dapatkan ya. Nanti kita lihat kira-kira bagaimana yang lebih spesifik ya. Saya kasih kisi-kisinya dulu. Saya lihat juga di sini ada masalah percintaan ya, dia diselingkuhi ya, artinya ada triparty, entah kamu sudah menikah atau entah kamu berpacaran ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Terus ada masalah rumah tangga yang seperti tadi ya. Kalau seandainya kamu sudah cerai ya seperti gitu. Nanti kita lihat lagi kartunya kira-kira bagaimana ya. Karena saya lihat ya kalau bukan triparty, suami atau istri kamu ya karena ego aja meninggalkan ya. Dan akhirnya kamu dilema karena anak-anak ya. Jangan sampai masalah hukum ini yang saya ini di pas masalah hukumnya, anak-anak jatuh ke tangan yang salah ya. Contohnya yang ayah atau ibu yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi jangan sampai anak kamu ya begitu ya, perselisihan ya untuk hak asuh anak ya. Saya lihatnya sih kayaknya ada masalah-masalah seperti gitu ya. Ada juga masalah yang saya lihatnya di sini melibatkan hukum ya. Ada penipuan, kasus penipuan ya. Ada pencemaran nama baik ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dan ada ya pemalsuan macam-macam ya. Entah pemalsuan sertifikat, pemalsuan ya, artinya penipuan jual beli barang dan macam-macam ya. Saya lihat dan sampai sekarang masih ini ya, masih dalam tahap proses ya. Saya lihatnya gitu ya. Ada juga kamu punya masalah itu digantung ya, dalam tanda kutip ya, suami atau istri kalau bercerai tapi sampai sekarang nggak ada kejelasan hukum ya. Kalau seandainya kamu sudah berpacaran ya berarti pasangan kamu ya begitu aja ya, happy pada dirinya tapi dia tidak mau memberikan kejelasan tentang hubungan kalian ini mau diarah kemana gitu, arahnya kemana gitu. Apakah memang hanya untuk main-main atau hanya untuk persinggahan, happy ataukah endingnya akan menikah. Jadi sekarang ini kamu bingung karena pasangan kamu untuk menentukan pilihan itu juga susah ya, dikarenakan ya ada beda agama, beda suku ya. Itu yang nantinya backstreet aja, orang tua nggak merestui. Kalau orang tua tidak merestui ya entah macam-macam ya. Dan yang satu keuangan juga ya, belum mapan ya.
Karena saya lihat ada dari pasangan kamu ya yang belum menikah, mau mapan dulu ya, dia tidak mau berjuang bersama kamu, dia sudah takut duluan, dia mau mapan dulu baru dia menikah ya, karena dia berpikir bahwa kalau kita sudah menikah baru belum mapan, belum punya tabungan, belum punya ini, mau berjuang pasti akan ribut ya. Itu bijaksana juga ya. Ya nanti kita lihatlah bagaimana solusinya ya. Saya lihat juga di sini ada yang pindahan ya, ada juga yang resign ya, saya lihatnya gitu dari kantor ataupun mungkin ya karena suasana lagi kurang bagus, ekonomi kurang ya, mungkin kamu diberhentikan secara sepihak dari mungkin perusahaan ataupun bagaimana ya, dikarenakan ya kalau seandainya perusahaan ya berarti penjualan tidak maksimal ya. Ya intinya semua rata-rata keuangan sih, keuangan ya. Saya lihatnya gitu, ada yang tidak cocok dengan mertua ya, ada yang egois ya, dan ada anak yang malah pergi dari, artinya meninggalkan orang tuanya ya. Saya lihat bukan hanya suami istri yang pergi, ini anak pun bertengkar dengan orang tua, saudara ya, begitu ya. Masalah semua tak silih berganti. Dalam tanda kutip kalian ya begitu ya, masalah sebenarnya kita hidup ini kan selama kita masih hidup ini kan dalam tanda kutip kita pasti akan ada masalah ya, tapi saya lihat kalian ini semua rata-rata masalahnya memang agak 80% keuangan ya, ada yang putus sekolah ya. Saya lihatnya seperti gitu. Ya kalau masalah hati ya itu sisanya 20% itu. Kalau bicara keuangan mungkin saya masih bisa kasih ya wejangan-wejangan sebelum kita ini ya. Tetapi kalau bicara hati ya itu sudah masuk personal ya, seperti begitu. Karena masalah itu memang ada solusi, tetapi kalau bicara hati ya kembali lagi ke individu ya. Karena walaupun pihak ketiga memberikan ya kalau dibilang sugesti yang baik untuk kamu, nasihat ataupun apa, tapi kan ini antara energi kedua belah pihak ya. Jadi saya hanya bisa memberikan saran ya, saya baca melalui tarot ya, dan saya kembalikan lagi ke kalian ya. Itu untuk masalah percintaan ya, masalah hati, masalah hubungan suami istri dan yang mana. Tapi kalau untuk masalah karir, keuangan dan macam-macam ya, saya lihatnya bisa lah nanti kita lihat, masih bisa di akal-akalin bagaimana, apakah mau pindah menjadi petani atau gitu ya, ada solusi ya. Jadi kamu jangan takut, selama kamu masih hidup di dunia ini, ingat universe sudah memberikan rezeki ya. Selama pas kamu dalam kandungan aja itu sudah rezeki ya. Pokoknya jangan takut ya. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang memang sakit ya, karena tidak ada keuangan akhirnya jatuh sakit dan akhirnya bingung lagi mau beli obat bagaimana, nggak ada uangnya ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga ya. Aduh, tambah pusing. Saya yang jadi pusing nih. Ternyata kalian artinya masalah-masalah kalian ini banyak sekali ya. Saya kira cuman ya sekitar 7 persoalan, ini sudah hampir mau 10 ini ya. Ternyata masih kompleks ya, dan ternyata sumber masalahnya itu semua keuangan ya. Memang uang itu adalah raja itu ya, gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa uang itu tidak dibawa mati. Tetapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya. Tapi memang itu plesetan, yang kata-kata bijaksana, itu bukan plesetan ya. Aduh. Oke ya, kita lanjut lagi ya. Semoga kalian ada beberapa yang masuk ya dalam yang saya bisa lihat di kartu ini ya. Kita lihat lagi dari kartu tarot ini jalan keluar dari setiap masalah kamu ya. Kita baca doa. Oke, kita lihat solusinya apa.
Ini solusinya global ya. Kalau seandainya kamu reading, bisa hubungi kontak di deskripsi. Saya sudah sematkan link WA saya ya. Boleh kamu hubungi ya. Dan itu berbayar ya. Semoga bisa membantu ya. Gitu ya. Kadang-kadang dibilang kenapa berbayar? Dikarenakan saya menyerap energi ya. Kadang-kadang macam contoh pada saat saya readingan si A ya, energinya tuh berat sekali, saya bisa langsung sakit. 2-3 hari saya tepar ya. Jadi seperti gitu. Kadang-kadang orang berpikir cuman baca kartu, tapi itu memang ini itu yang saya bilang ya, ini permainan tapi ini menyerap energi ya. Jadi lebih bijaksana ya. Anak saya sakit aja, saya fokuskan, saya menyerap energi panasnya ya, saya sakit ke depannya. 2-3 hari saya jatuh sakit, dia sembuh ya. Entah percaya atau tidak ya, tapi itu yang saya bilang, harus lebih bijaksana dalam menyikapi kalau kita di dunia spiritual ya, karena ya seperti gitu, tidak bisa kita jabarkan secara sains ya, secara ini ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk jalan keluarnya ya, saya lihat dari kartu tarot ini ya, jalan keluar dari masalah kamu ya, kamu harus lebih tenang, berserah kepada Sang Pencipta ya. Kalau tidak ya, kalau kamu runtuh, kamu begitu saja ya, kamu hancur. Kamu harus bergerak ya. Macam contoh, kamu habis di PHK ya, kan saya lihat tadi ada barusan di resign, kamu resign, entah kamu resign atau diberhentikan sepihak ya. Ya kamu harus cari solusi. Kalau kamu tidak mempunyai uang ya, setidaknya kamu kan masih mempunyai tenaga. Iya kan? Setidaknya kamu pergi kemana kek? Bertani, berkebun ya. Intinya kan makan dulu, nggak usah cari-cari tabungan untuk sekarang ya. Karena kalau kamu tidak berpenghasilan, bagaimana mempunyai tabungan? Tetapi intinya kan untuk kita hidup dulu, kita makan dulu ya. Kebutuhan kan harus ada tingkatannya, sandang, pangan, papan ya. Kalau kamu sudah mau ke kebutuhan barang mewah yang kamu dahulukan, ya berarti kamu mati dong. Begitu ya. Kalau kamu sudah punya angsuran, ya mau tidak mau kamu harus lebih berputar otak. Kira-kira angsuran saya ini bagaimana? Apakah saya harus menyicilnya tiap bulan ataukah saya harus lego ini barang? Ya itu pilihan. Atau bicara dengan salesnya, masih bisa diberikan toleransi. Ya begitu ya, harus intinya kan komunikasi. Orang aja bermiliar-miliar hutangnya, dia komunikasi dengan pihak bank, bisa dikasih solusi. Apalagi cuma 1-2 juta. Gitu ya. Kalau tidak ada solusi ya berarti mau tidak mau ya harus kembalikan. Kalau seandainya kamu nggak punya uang sama sekali ya, intinya kan gitu. Dalam tanda kutip, kamu itu harus berjuang. Jangan menyerah pada keadaan. Saya lihat di sini orang pada menyerah ya. Ya karena kamu berpatokan pada orang. Begitu ya. Ini saya bicara masalah karir ya. Contohnya yang tadi dibilang dia berhenti kerja. Terus dia bekerja tapi masih ada tidak ada duitnya. Ya. Ya entah karena kamu terlalu boros bayar angsuran, jadi kamu kerja itu untuk orang gitu. Bukan untuk kamu nikmati gitu. Ya, mungkin kamu beli barang yang sebenarnya tidak perlu, tidak terlalu penting kamu beli, ya itu kan resiko. Ya, atau sama juga, kamu kerja tapi nggak digaji karena ya begitu. Kondisi keuangan kita sekarang lagi sulit, otomatis ya perusahaan mungkin berhutang sama kamu. Ya, itu yang saya bilang, itu karena kamu berpatokan sama orang, berpatokan pada kamu tidak mandiri. Kalau seandainya kamu mandiri, tidak akan itu terjadi. Ya, kamu harus bangkit. Jangan hanya mau digeser ke kiri ikut, geser ke kanan ikut. Jadi kamu tuh fokus pada jadi karyawan. Tidak ada nilai tambah buat dirimu, dan sampai kapanpun kamu akan begitu-begitu terus. Kehidupan kamu begitu aja, tidak berwarna. Ya. Kita hidup ini harus penuh warna ya.
Jangan takut apa ya kalau dibilangnya, jangan takut ibaratkan zona nyaman kamu sudah di situ, kamu mau di situ aja. Jangan ya. Hidup itu akan dikenang kalau kita berjuang. Kalau kita di zona nyaman terus, hidup hampa. Sampai ke depannya hampa-hampa, nggak ada kenangannya. Gitu ya. Itu dari kartu ya. Selalu berserah, berikan energi positif pada diri kamu. Selalu banyak bermimpi yang indah-indah. Dan doakan yang indah-indah juga. Doa yang bagus-bagus. Doakan orang yang bagus-bagus. Doakan musuhmu bagus-bagus ya. Ingat ya, kita bicara energi itu kadang-kadang dia akan kayak mirror ya, dia akan memantul kembali ke diri kita. Kamu mendoakan yang jelek, itu yang akan datang ke diri kamu ya. Kadang-kadang energi itu tuh antara logika dan gitu ya, antara kita mau bisa percaya atau tidak ya. Tapi kenyataan seperti gitu yang saya alami ya. Kamu harus mendoakan orang yang kamu tidak kenal, orang yang memang susah, apalagi orang yang kamu kenal ya harus kamu lebih doakan. Itu nanti yang akan datang ke kamu. Tidak tahu kenapa ya, karena energinya gitu aja. Coba kamu bangun pagi-pagi ya, terus tiba-tiba ini kayak macam sudah terlambat bangun, tiba-tiba langsung mandi ya, makan. Nggak kerja apa, langsung mungkin istri atau suami kamu marah, kok gini-gini bangunnya gini-gini. Jadi dari pagi itu sudah ribut-ribut, nanti sampai sore pasti tidak nyaman aja kamu. Mau kerja sampai pagi sampai sore pun bagaimana itu. Kalau paginya itu sudah ribut-ribut, itu auranya langsung negatif aja. Gitu ya. Jadi berikan energi positif ya. Dari pagi kamu bangun pagi bagus, happy, indah, mendoakan orang, itu yang akan kamu dapatkan. Sampai sore hari itu rezeki-rezeki aja yang datang. Ya, tapi kalau kamu dalam hati kamu ada kebencian, ada stres, tekanan, apa yang kamu inginkan ya hanya orang bilang itu ya mimpi, hanya sekedar mimpi. Ya, kenapa mimpi kamu bisa terwujud dan mimpi yang lain tidak terwujud ya? Seperti ada yang berbicara bahwa law of attraction ya. Kenapa yang lain bisa kok saya nggak bisa? Ya itu karena doa kamu nggak tembus sampai ke langit. Ya, ini saya global ya, saya nggak ini karena patokan waktu ya, bisa-bisa nanti kita sampai berjam-jam. Karena ini kan banyak masalah yang saya sudah sebutkan. Saya global aja ya, dia punya ini supaya kamu bisa ya menelaah sendiri ya posisi masalah kamu di mana, jalan keluarnya bagaimana yang sesuai kartu ya. Karena kalau saya mau satu-satu agak nanti bisa-bisa sampai 2-3 jam, saya nggak tahu apakah ini masih memori ini muat atau masih bisa atau tidak ya. Makanya saya batasi waktu aja ya. Gitu ya. Jadi kenapa kamu punya doa itu kadang-kadang, dan ingat ya, kadang-kadang orang terlalu macam rohanian ya, itu malah ininya berat sekali, malah apa dibilangnya, malah apa ya kalau dibilangnya, masalahnya tambah banyak dibandingkan orang yang mungkin malas tahu, orang yang di jalan yang ya begitu, doanya mungkin Senin Kamis aja pergi bergereja atau masjid sembayangnya ya suka-suka. Dengan orang yang intens beribadah, kok masalah tambah banyak, masalah tambah nggak henti-hentinya ya. Itu kenapa? Pasti kan dari kalian bertanya seperti begitu ya. Saya ini sudah berbuat baik, tapi kok ya itu karena kamu walaupun berdoa bagaimanapun, ya itu sumbernya itu kamu ibaratkan kalau dibilang ya baksus kita nih bak air ya, kok nggak penuh-penuh padahal air dari keran ini lancar, tapi kok nggak penuh, berarti kan ada bocor. Kita harus cari kebocorannya tuh di mana. Kok orang lain itu bisa, kok saya nggak, padahal saya ini lebih dekat dengan ini. Itu biasa dalam tanda kutip dibilang kalau di agama saya dibilangnya pergumulan ya. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi spiritual ya,
itu kamu ada membatasi diri, ada kepahitan dalam diri kamu, ya, sehingga doa kamu tidak bisa sampai ke langit, nggak bisa sampai ke universe, ya. Intinya seperti gitu. Entah kamu ada kebencian, dendam, sakit hati, ya. Sebenarnya hidup di dunia ini tuh gampang aja sebenarnya, ya. Dan hidup ini harus enjoy, harus kamu menyenangi hidup ini, kamu harus menyenangi dirimu, harus menyenangi keluargamu, harus menyenangi apapun. Jangan ada penyesalan, kenapa ya saya terlahir miskin, kenapa ya saya terlahir susah, kenapa ya saya terlahir begini, kenapa ya saya terlahir yatim piatu, kenapa gitu ya. Jadi penyesalan-penyesalan aja yang jangan pernah menyesali, tetapi bangkit dari keterpurukan kamu. Kamu menyesali ya tidak akan, nasib kamu begitu-begitu aja, ya. Entah kamu dengan suami kamu bentrok, ya harus cari jalan keluar. Kenapa sampai suami saya bentrok dengan saya, kenapa sampai cara saya atau bagaimana, harus dikomunikasikan. Dan ada perubahan, jangan ego. Dia yang salah, dia yang ini, malas, saya yang ini, jangan. Intinya kan begitu, harus cari solusi. Kalau tidak ada solusi, ya sudah, nanti hidup begitu-gitu aja. Itu ya. Masalah karir kamu, macam contoh nggak ada uangnya, yang saya bilang tadi ya, uang kamu habis, ya itu kan dari pembelanjaan kamu beli ini, beli itu, beli ini, tiba-tiba krisis moneter kayak sekarang, semua pada susah, bingung. Karena kamu punya patokan ya hanya gaji, tidak ada penghasilan lainnya. Sedangkan tuntutan untuk angsuran ini kiri kanan banyak. Harus punya pendapatan lain untuk sebelum kamu bisa mengambil satu keputusan untuk mengambil pinjaman ini itu, ya. Artinya pos untuk kebutuhan pribadi jangan sampai kosong. Intinya kan gitu. Kita bisa membeli barang mewah itu apabila kita sudah berkelimpahan atau lebih dari cukup. Kalau kita masih kurang, kenapa kita harus ambil barang-barang yang kiri kanan, ya. Sama seperti yang bekerja tapi tidak ada uangnya. Artinya mungkin dalam tanda kutip kamu perusahaan ada ya hutang kepada karyawannya, ya. Ya itu harus pilihan lagi. Jangan pernah kalau dibilang kamu kayak merasa diri kamu itu menyalahkan orang lain, bos kamu itu tidak, ya. Pasti bos kamu juga itu sebenarnya tidak ingin punya hutang sama karyawan. Cuman kondisi dan situasi yang seperti begini sehingga ya mau tidak mau harus. Karena kondisinya orang lain juga terjepit. Jadi jangan kamu menyalahkan orang lain atas bukan karena kesengajaannya. Dia tuh sebenarnya tidak mau mempunyai hutang, tapi karena kondisi kayak begini ya mau tidak mau harus seperti gitu. Kalau memang kamu tidak terima, ya berarti kamu harus mengambil keputusan. Entah kamu keluar, entah kamu resign, artinya sama ya, keluar dari pekerjaan itu dan cari pekerjaan baru, ataukah ya kamu menciptakan lapangan pekerjaan baru, lapangan usaha baru. Jangan berpatokan pada orang. Gitu ya. Malah kalau seandainya saya lihat ya, kalau kamu berusaha, maksudnya jadi usaha sendiri, itu malah hasilnya walaupun sedikit kamu nikmati. Karena ya hasil perjuangan kamu. Itu yang saya bilang ya, kalau kita berjuang pasti walaupun sedikit kita rasa senang, rasa happy. Ya. Tetapi kalau memang kamu sampai di atas dan memang gengsian, ya kamu hancur. Karena hidup ini bukan makan gengsi dan makan puji, ya. Dipuji-puji aja itu. Ya, tidak ada makan puji di sini dan makan gengsi, tidak ada. Kita tuh kerja keras, orang kaya aja kerja keras dan sudah kaya masih mempertahankan kekayaannya dengan kerja keras. Masa kita untuk hidup harus makan gengsi dan lain-lain? Jangan dong. Dan hidup ini bukan kalian saja yang susah tuh. Ya, saya baca tadi banyak sekali masalah-masalah dari kalian, ya. Karena ini energi banyak orang, ya. Jadi intinya seperti gitu aja. Ya. Kalau seandainya kamu ya putus sekolah, tidak punya kerja,
tidak punya ya setidaknya ya mungkin kalau sekarang kamu putus sekolah, kamu harus, yang penting kamu masih bisa hidup dan sehat. Kalau kuncinya tanda kutip kekurangan uang, masalah finansial, ya. Ini kita bicara masalah yang finansial dulu ya, nanti baru kita bicara ke hati ya. Kamu mau bertani, mau beternak ya, yang penting intinya kamu sehat dulu. Kalau kamu sudah sehat, kamu bisa mencari uang dengan mungkin jualan apa, atau mungkin dengan jadi sales, cari pekerjaan baru, ataukah kamu membuka usaha baru gitu ya. Jadi kamu itu yang harus jemput bola, jangan tunggu aja, diam aja, habis itu ngeluh aja ya, gitu ya. Jadi ya harus action, intinya kan harus action. Kalau kamu tidak action ya sudah, kamu akhirnya bisa ibaratkan mati, mana ya orang bilang istilahnya ya, kayak macam kita nih hidup tapi kayak macam serasa kayak macam tak bernyawa gitu. Gitu ya. Kalau ini soal masalah keuangan, masalah ini ya, karir ya. Kalau bicara masalah hati ya sekarang kembali ke pribadi kamu. Ya, intinya kan harus komunikasi. Macam masalah dengan orang tua, kenapa sampai kamu harus pergi lari dari masalah? Selesaikan. Masalah suami istri ya, kenapa harus, karena yang satunya itu karena dari kamu itu atau pasangan kamu itu memang orangnya itu tidak mau di ini ya, egonya tinggi ya. Orang ego tinggi itu kadang-kadang nanti universe akan memberikan sedikit teguran ya, baru dia bisa bertobat. Ya, kadang-kadang ada yang bilang begini, ih kenapa ya ada manusia modelnya gini, kok keras kepala sekali ya, kok saya sudah bilangin kok gitu-gitu masih diulangi gitu. Harus pakai bahasa apa ya, saya harus bisa berkomunikasi dengan dia biar dia mengerti ya. Itu kamu gak usah cari gitu. Kalau yang manusia itu kalau berlogika, masih berakal sehat ya, dikasih tahu, dia tahu salah, dia akan berubah. Dia akan introspeksi, ataukah tidak usah dia dikasih nasihati, dia introspeksi dirinya saja, dia akan berubah. Tapi kalau ada manusia modelnya dikasih tahu, tidak mau, dia tahu salah tapi dia tidak mau berubah, itu berarti dalam tanda kutip setengah manusia setengah B. Kamu jabarkan sendiri B itu apa. B aja punya kasih, punya akal, masih punya pemikiran ya. Tetapi manusia-manusia begini-begini yang nggak bisa berkembang, hanya bisa membuat orang lain susah atas ya karena dirinya, dan dia tidak mau didikte, tetapi salah ya. Jadi kamu nggak usah khawatir, nggak usah mau bikin dia berubah, nggak usah ya. Kenapa kamu harus mau mencapek-capek membuang energi kamu dengan orang yang tidak mau berubah ya. Intinya kalau dia tidak mau berubah, biarkan saja. Suatu saat nanti dia akan berubah sendiri kalau universe sudah menegurnya dengan cara universe. Jadi itu bukan cara manusia, nggak bisa ditegur dengan cara manusia ya, karena dia sudah agak-agak sedikit ya begitu ya. Karena kalau ditegur pasti dia akan berubah, tapi kalau dia tahu salah dan tidak mau berubah ya berarti memang harus caranya lain. Dan itu waktunya bukan singkat, itu waktu perjalanan panjang ya. Semoga aja tidak terlambat. Nah itu yang biasanya ini bertobat pada saat sudah terlambat. Kadang-kadang seperti gitu, dan bukan kadang-kadang, kebanyakan ya. Dia tidak mau bertobat pada saat karena egonya mungkin sudah mau mati, bahasa kasarnya kayak macam sudah nggak bisa bernafas baru bertobat gitu ya. Jadi kalau bicara masalah hati harus komunikasi dulu. Kalau dia tidak mau komunikasi baik ya sudah, lepaskan aja. Kenapa harus buang-buang energi? Kamu hidup dengan diri kamu lagi, hidup dengan cara kamu mencintai diri kamu, memberikan energi positif untuk diri kamu ya. Jangan pernah takut dengan hidup ini. Kita sudah punya rezeki masing-masing ya. Itu sih yang saya bisa sampaikan ya, yang saya lihat dari kartunya ya.
Kamu tetap harus berjuang, karena persoalan hidup selama kamu hidup pasti akan ada. Tidak ada yang tidak ada. Kalau memang kita sudah meninggal, pasti tidak ada persoalan hidup lagi, ya. Tapi selama kita masih bernafas, pasti akan ada masalah, ya. Dan itu harus kamu selesaikan. Kamu tidak selesaikan, ya sudah, nanti universe yang akan menyelesaikannya dengan kamu. Tetap akan diselesaikan. Jadi jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah. Intinya gitu aja. Kalau tidak, ya nanti universe tetap intinya akan diselesaikan oleh universe. Jadi kamu yang mau selesaikan atau dengan caranya universe yang menyelesaikannya. Karena itu semua kan saya bilang pilihan, ya. Kamu mau berubah ataukah nanti kamu akan berubah setelah mendapatkan teguran dari universe. Intinya gitu aja, semua pilihan. Kamu berubah, silahkan berubah sekarang. Kalau seandainya kamu salah, ya. Tapi kalau kamu tidak berubah, ya nanti pasti akan ke depan itu kamu akan ini. Dan kalau kamu tidak akan berubah terus, hidup akan susah terus. Susah dan nggak tahu bagaimana cara hidup kamu. Sampai kamu sendiri pun seakan-akan kayak sudah tidak sanggup untuk untuk menjalani hidup. Kayak depresi gitu, ya. Ya itu tekanan, karena hidup di dunia ini tuh bicara energi. Kalau kita sudah tahu salah baru kita masih melakukan, ya tetap aja kita akan tertekan, ya, seumur hidup. Sama seperti kita mencuri, hidup tidak akan ini, bukan uang halal. Hidup kita makan enak pun bagaimana rasa kayak macam kita makannya tuh nggak enak. Tapi kalau kita hidup senang, happy, walaupun makan mungkin cuman sederhana, tapi kita merasa nikmat, ya. Gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian, ya. Oke, yang terakhir pesan universe kepada kalian atas masalah kamu. Tuh kan, universe sudah memberikan solusi, harus gerak. Sekarang ini pesannya apa lagi? Apakah masih ada pesan-pesan lainnya ataukah bagaimana? Pesan universe kepada kamu, ya. Jalani hidup kamu dengan apa adanya. Nikmati kehidupan kamu. Susahnya dinikmati, senangnya dinikmati, ya. Ini pesan universe loh. Jangan pernah menimbulkan rasa kecewa, jangan pernah menimbulkan rasa amarah, jangan pernah menimbulkan rasa iri dengki. Semua lepaskan, ya. Dan memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu, orang yang pernah menjudge kamu, dan yang pernah membuat kamu sakit hati. Maafkan, ya. Pancinglah energi positif ke dalam diri kamu, ya. Kamu tidak memancing energi positif, energi negatif yang masuk, tetap akan masalah-masalah baru yang akan muncul. Satu belum selesai, satu sudah muncul, ya. Intinya mencintai diri kamu. Universe hanya berpesan mencintai diri kamu. Cintailah dulu diri kamu, baru kamu bisa mulus ke depannya. Intinya itu aja. Gitu ya, pesan universe, bahagiakan diri kamu. Sabar ya, saya kasih dulu ya. Bahagiakan diri kamu, sehingga energi-energi positif yang lainnya akan datang ke kamu, ya. Intinya dari dalam diri dulu, ya. Kamu mau menolong orang, kamu mau membahagiakan orang, ya. Intinya harus kamu bahagia dulu. Kamu mau membahagiakan orang dan kamu tidak bahagia, tetap bahagianya tidak akan tersalur untuk orang lain, ya. Intinya gitu ya, kamu mau bahagia, mau menolong, mau apapun, harus dari diri pribadi dulu, diberesin dulu, ya. Lepaskan semua yang kamu punya kepahitan apapun, ya. Intinya gitu, selalu berpikiran positif. Kalau memang mungkin saat ini kamu mendapatkan musibah atau bagaimanapun, harus berpikiran positif bahwa ini bukan yang terbaik, ini ada yang terbaik lagi yang sudah disediakan, ya.
Jangan pernah menyesali setiap masalah, kamu harus mencari jalan keluarnya. Jangan menghindar atau malah lari dari masalah ya. Itu sih pesan dari universe. Semoga bisa membantu ya. Dan semoga resonate. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan Sang Pencipta ya, agar hari-hari ke depan kita ya semua akan jauh lebih baik ya. Gitu ya. Semoga bisa sedikit mencerahkan kamu ya, bisa sedikit menguatkan kamu ya semuanya ya. Dan ke depan kita bisa lebih baik lagi, kita bisa lebih bijaksana lagi, kita bisa lebih menjadi berkat buat sesama. Oke, begitu ya. Semoga resonate dan kamu bisa lebih terberkati ya. Artinya kamu harus bisa memberkati orang dan kamu pun akan diberkati gitu ya. Saya pamit ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat ya untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.